Sedang divaksin aja pun belum tentu selamat ayamnya, apalagi nggak divaksin. Jadi kalau mau beternak itu harus smart ya Gaya, ikutin SOP-nya, karena kalau nggak nanti kita sendiri yang menanggung kerugian kalau ternak kita itu mati atau sakit. Dan vaksin itu berbeda dengan jamu cara kerjanya ya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung atau ayam kampung unggulan KUB Balit Bangtan? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel peternakan. Bagi Anda yang baru menemukan channel kami, jika video kami dianggap bermanfaat, boleh dibagikan di jejaring sosial milik Anda ataupun keluarga Anda. Ya, kita kali ini itu mau membahas tentang vaksin ya, vaksin untuk ayam pedaging sampai ayam petelur ya. Kemarin itu ada yang buat komen di kolom komentar menanyakan vaksin apa saja yang harusnya diberikan untuk ayam pedaging kampung dan sampai dia usia menelur ya. Jadi di konten ini coba nanti saya jabarkan dari mulai vaksin-vaksin apa saja yang kita butuhkan khusus pedaging sampai dengan nanti fase menelur ya. Begitu juga dia menanyakan tentang harga dari vaksin tersebut. Jadi oke, kita buatkan konten mengenai vaksin ayam dari usia DOC sampai dengan menelur. Tapi sebelum kita jabarkan, sebaiknya saya jabarkan dulu ya pengertian dari vaksin itu apa sih. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktifkan atau yang dilemahkan, yang bila diberikan kepada makhluk hidup yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian hari terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Jadi ini ya, seperti ini sel memori ya atau mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam tubuh ayam, yang nantinya jika serangan penyakit itu datang, ayam itu punya antibodi ya, benteng untuk kekebalan dari penyakit tersebut. Jadi itu sungguh sangat berbeda ya. Jadi di sini ini terserah kepada para peternak mau menggunakan vaksin atau tidak. Ada juga yang bilang ya percuma aja pakai vaksin, ayam tetap bisa kena sakit ya. Bukan, terkadang itu bukan vaksinnya yang tidak benar ya, tapi kebanyakan peternak itu salah dalam pengaplikasian vaksin tersebut satu ya. Makanya kadang kenapa suka jebol, ayam itu tetap terkena penyakit juga. Karena apa? Karena kita kan ada standarnya untuk memperlakukan vaksin ya. Vaksin yang bagus itu kan satu, dia tidak expired. Yang kedua, waktu Anda membeli ataupun atau pesan, usahakan itu jangan dari luar kota, karena vaksin itu kan mikroorganisme yang hidup. Dia tidak bisa kena cahaya matahari, tidak bisa kena suhu panas yang berlebihan. Karena apa? Karena mikroorganisme itu bisa mati. Jadi usahakan kalau Anda itu beli vaksin yang dekat-dekat ya, tidak bisa itu sampai berhari-hari pesan dari online. Jadinya nanti Anda pikir nggak guna ini pakai vaksin, padahal Anda yang salah ya dalam memperlakukan vaksin. Bisa jadi kan waktu Anda pesan dari online itu kan makan berhari-hari, yaitu vaksin udah mati di jalan ya, karena
kalau kita beli vaksin itu harus dalam keadaan dingin terus ya, macam suhu di kulkas itu, kulkas bawah itu seperti itu. Jadi makanya kalau kita beli vaksin itu biasanya dikasih es itu waktu kita membelinya dari tokonya ya. Kadang juga toko yang menjual vaksin ini tidak tahu cara memperlakukan vaksin, ditaruh di lemari biasa itu tidak benar ya. Dia harus tetap ada di dalam kulkas atau ruangan pendingin. Jadi terkadang bukan vaksinnya yang nggak benar, tapi cara orang yang menggunakan vaksinnya yang salah. Satu, expired, vaksinnya itu sudah masa berlakunya habis, tentu saja sudah tidak bagus lagi ya. Jadi sekalipun kita berikan pada ayam sudah tidak ada gunanya. Itu salah satu kadang yang menyebabkan vaksin itu tidak bekerja dengan semestinya. Baru cara kita mengaplikasikannya itu kan setiap vaksin juga berbeda-beda. Ada yang ditetes, ada yang disuntik, ada yang dari minum. Jangan yang untuk disuntik dikasih minum, jangan yang untuk diminum disuntikkan. Jadi itu kadang peternak itu salah kaprah ya. Ada juga saya lihat itu YouTuber yang seharusnya vaksin itu untuk tetes dibuatkan untuk diminum. Jadi itu mengenai vaksin itu juga ada ilmunya, tidak sembarang dikasih terus jadi blus gitu, enggak ya. Tapi enggak itu kita bahas. Kita mau bahas jenis-jenis vaksin kali ini. Saya hanya intro ya. Intro mengenai apa sih pengertian dari vaksin dan bagaimana kita harus memperlakukan. Jadi biasakan Anda beli itu dari tempat yang memang tahu bagaimana memperlakukan vaksin sehingga vaksin yang kita dapatkan itu benar-benar dalam keadaan aktif dan masih hidup. Jadi ini ya susunan atau turutan dari vaksin yang harus kita berikan dari mulai DOC sampai dengan usia ayam pedaging itu kan 3 bulan panen ya. Tapi biasanya kalau vaksin itu semuanya untuk pedaging kita berikan di bawah 1 bulan ya. Itu dilengkapi pas dia umur sebulan sudah selesai vaksin. Jadi pada umur 1 hari atau 1 minggu itu kita berikan vaksin NDIB. NDIB ini bisa kita berikan melalui tetes mata, tetes hidung, tetes mulut ataupun dari minuman ya. Baru dilanjutkan itu pada minggu kedua itu kita lanjut ke vaksin ND Lasota. ND Lasota ini juga sama ya dengan NDIB tadi, bisa dari mata, tetes mata, dari hidung, tetes hidung, dari mulut, tetes mulut, atau juga bisa dari minuman ya. Biasakan kalau misalkan Anda mau memberikan dari minuman, ayam itu dipuasakan minimal 2 jam sebelum pemberian vaksin ya. Lalu lanjut itu ke minggu ketiga itu bisa kita berikan Gumboro A. Vaksin Gumboro A ini juga sama dengan NDIB atau Lasota yang saya jabarkan di atas. Itu bisa diberikan dari mata ditetes, dari hidung juga ditetes, dari mulut juga ditetes, atau bisa dari minuman. Ini yang keempat ini Gumboro B ya. Gumboro B ini opsional. Kalau daerah Anda itu tinggi atau rawan kasus gumboro, itu bisa dilakukan Gumboro B. Tapi kalau misalkan Anda tidak terlalu rawan daerahnya terhadap virus gumboro, sampai Gumboro A saja sudah cukup ya. Jadi ini kalau untuk pedaging itu, khusus pedaging yang sampai usia 3 bulan, kita hanya punya 4 ya, 4 vaksin yang harus dilengkapi. Itu minggu pertama NDIB, minggu kedua ND Lasota, minggu ketiga Gumboro A, minggu keempat Gumboro B. Terus kalau mengenai harga, kalau ND Lasota itu biasanya harganya sekitar 25.000 per botol untuk dosis 100 ekor ya. Karena kan ada itu dosisnya, dosis vaksin itu dari mulai 100, 500 atau dosis 1000. Itu 1000 untuk 1000 ekor, 500 untuk 500 ekor, 100 untuk 100 ekor ya. Jadi setiap dosis yang berbeda harganya juga berbeda.
yang saya beritahu ini harganya itu untuk dosis 100 ekor ayam ya. Jadi tadi kalau Ende Lasota harganya sekitar 25.000, kalau Ende IB itu sekitar 35.000 sampai 40.000 harganya per botol. Sementara kalau Gumboro A dan Gumboro B itu per botolnya 50 hingga 55.000 ya untuk dosis 100. Usahakan kalau misalkan Anda memberikan vaksinnya melalui minuman, di airnya itu dikasih es ya, dikasih es supaya vaksinnya itu bisa tahan lebih lama. Dan usahakan vaksinnya itu habis dalam waktu 1 jam ya. Jadi misalkan kalau Anda beli yang dosis 100 itu buat di air 1 liter, baru Anda taruh es ya, supaya tetap hidup itu lebih lama tahan vaksinnya. Jadi itu ya khusus untuk pedaging, berarti itu khusus pedaging itu di bawah 1 bulan itu kita lengkapi ya. Baru nanti pada usia 35 hari atau 40 hari itu bisa Anda berikan obat cacing. Jadi itu treatment khusus vaksin untuk ayam pedaging. Lalu kita lanjut ke untuk yang ayam petelur ya. Ayam petelur itu kita di usia 2 bulan atau 2 bulan setengah itu bisa kita berikan vaksin NDAI atau ND avian influenza untuk vaksinasi flu burung ya. Itu biasanya dosisnya kita berikan 0,5 mili ya, disuntikan kalau sekali ini ya, disuntikan di bagian dada mentok ayam itu dengan dosis 0,5 mili untuk vaksin NDAI menghambat atau mengatasi flu burung. Kalau vaksin NDAI ini ada dia juga dosisnya ya, dosis 100 mili ada, dosis 250 mili ada, dosis 500 juga ada. Dimulai dari yang 100 mili itu ya, itu berkisaran harganya mulai dari 175.000 sampai dengan 200.000. Kalau yang 250 mili itu mencapai 400.000 per botolnya ya untuk vaksin NDAI. Lalu setelah pemberian vaksin NDAI 10 hari kemudian dari penyuntikan vaksin NDAI bisa kita lanjutkan untuk melakukan vaksin Coriza ya untuk calon indukan kita di kelang 10 hari ya antara vaksin yang satu dengan vaksin yang lainnya. Ini vaksin Coriza ini untuk mengatasi snot, gangguan pernafasan ya. Jadi untuk snot, pilek ini kalau Coriza ini ya bisa kita suntikan sama dosisnya dengan NDAI tadi, yaitu 0,5 mili, sama juga disuntikan di dada ya. Itu kalau Coriza yang paling kecil itu harga vaksinnya yang di 250 mili itu berkisar antara 260 sampai dengan 275 per botol yang isi 250 mili ya. Kalau yang 100 mili saya udah coba cari nggak pernah dapat ya. Jadi kayaknya kalau vaksin Coriza itu paling kecil itu 250 mili ya. Bisa itu Coriza yang biasa atau bisa juga Coriza T suspension. Itu kalau Coriza yang biasa warnanya bening. Kalau Coriza T suspension itu seperti susu dia. Warnanya putih seperti susu. Anda mau pakai yang Coriza biasa bisa, Coriza T suspension itu juga bisa ya. Lalu yang terakhir itu NDEDS. Ini khusus untuk betina ya. Ini untuk egg drop syndrome. Maksud saya egg drop syndrome supaya betinanya itu tidak tidak ada masalah dengan bagian reproduksinya, supaya menelurnya itu lebih lancar, juga masa akhirnya itu juga lebih panjang. Jadi NDEDS ini khusus disuntikan untuk betina ya, bukan untuk jantan, karena ini supaya telurnya itu tidak gampang drop produksi telur nanti waktu masa bertelur. Jadi ingat,
NDEDS ini khusus disuntikan kepada betina ya. Ini juga disuntikan di dada. Dosisnya sama 0,5 mili per suntikan. Ingat, ini tidak bisa disuntikan ke jantan ya, karena ini memang khusus untuk betina supaya produksi telurnya tidak gampang ngedrop ya. Namanya NDEDS, ND Egg Drop Syndrome ya. Itu harganya yang paling kecil itu 250 mili, itu harganya sekitar 250.000 sampai dengan 300.000. Ini juga ada ya yang dia 500 mili, ada juga yang 1000 mili. Itu yang paling kecil dia yang saya kasih tunjuk harganya ya. Jadi itu tadi ya, kalau misalkan Anda mau lanjut dijadikan indukan, ini 3 basicnya. Sebenarnya masih banyak jenis vaksin yang lain, tapi sepengalaman saya 3 macam ini saja dilengkapi tambahan setelah yang vaksin pedaging tadi. Itu sudah cukup. Jadi waktu pedaging itu NDIB, baru ND Lasota, baru Gumboro A, baru Gumboro B. Baru kan nanti udah 2 bulan setengah bisa dilanjut ke NDAI flu burung, baru lanjut lagi ke Coriza, baru lanjut lagi ke EDS ya. Jadi itu sudah cukup ya, cukup lengkap dari mulai DOC sampai dengan fase menelur. Itulah jenis-jenis vaksin yang kita butuhkan dan yang harus kita lengkapi supaya indukan kita itu aman ya. Itu yang basic, itu saya beritahu. Sebenarnya banyak jenisnya, tapi menurut pengalaman saya dan insya Allah itu selalu berjalan dengan baik di farm saya, itu saja sudah cukup ya. Selanjutnya itu kalau indukan yang rutin harus diberikan itu NDIB ya, itu pengulangan. Jadi setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali berikan indukan Anda itu vaksin NDIB. NDIB itu sampai akhir ya dilakukan supaya apa? Supaya telurnya itu tetap bagus. Telur yang dihasilkan oleh ayam itu tetap bagus. Jadi itu saja ya jenis-jenis vaksin yang kita gunakan dari mulai DOC sampai dengan fase menelur. Itu kalau NDIB pengulangan yang saya bilang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk indukan, itu diberikan dari minuman ya, sama dengan cara yang saya jelaskan di atas. Jadi itu ya jenis-jenis vaksin yang bisa saya sharing di sini. Semoga bisa membantu kepada para peternak supaya tahu jenis-jenis vaksin apa saja yang harus kita berikan dari mulai DOC sampai dengan fase menelur. Jadi buat Anda ini saya terserah ya, kan ada yang bilang udah dikasih vaksin juga tetap apa. Ya bayangkan saja Kak, sedangkan kita aja udah antisipasi pakai vaksin itu bisa kejadian jebol. Bayangkan tanpa vaksin, kalau ayam Anda 10 ekor, 20 ekor bolehlah Anda ambil resiko. Tapi kalau ayam Anda itu ratusan dan ibaratnya Anda itu beternak sebagai mata pencarian, saya sarankan menggunakan vaksin, tapi itu berpulang kepada para peternak juga. Mau pakai vaksin boleh, mau tidak mau pakai vaksin kan nanti Anda sendiri yang menanggung resikonya. Jadi begitu dulu isi konten kita kali ini ya, kayaknya sudah terlalu panjang. Jangan lupa terus dukung channel kami Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.